Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kita belajar kembali dan bertemu lagi dengan Ibu Ida Zubaidah, guru kelas 4. Kita hari ini akan mempelajari tentang cerita fiksi yang berada pada buku kelas 4, tema 8, subtema 1. Untuk itu, marilah anak-anak semuanya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari Bu Ida, dan siapkan buku kalian masing-masing dan ikuti dengan seksama. Untuk memulai pelajaran ini, anak-anak kami berikan sebuah cerita, ya. Nanti anak-anak akan menyaksikan dan juga akan mengikuti sampai selesai. Dan setelah itu anak-anak akan kami berikan cerita yang kedua. Anak-anak juga akan mengikuti juga sampai selesai. Setelah itu ada beberapa soal yang perlu anak-anak jawab dari hasil menyaksikan kedua cerita tersebut. Dan setelah itu nanti kita akan memberikan tanggapan dan juga akan memberikan materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Untuk itu, simak baik-baik cerita yang akan Ibu Ida sampaikan. Terima kasih. Asal-usul Telaga Warna. Telaga Warna adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Seperti tempat-tempat lainnya di Nusantara, Telaga Warna juga memiliki cerita tentang asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan Kuta Tanggehan dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya Ratu Purbamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, serta hamparan tanahnya nan subur, membuat rakyat Kuta Tanggehan hidupnya makmur. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Setiap hari, tanpa berputus asa, Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana berdoa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Agar keinginannya segera terkabul, Raja Suwartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa selama beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga. Setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan, Ratu Purbamana pun mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira datang ke istana sambil membawa hadiah. Setelah menunggu selama beberapa bulan, akhirnya Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Raja Suwartalaya memberi nama bayi tersebut Gilang Rukmini. Rakyat yang mendengar kelahiran tersebut kembali datang ke istana membawa hadiah. Mereka sangat bergembira atas kelahiran putri raja sehingga membawa hadiah yang lebih banyak. Putri satu-satunya Raja Kuta Tanggehan tersebut tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan apa saja yang diminta oleh Putri Gilang Rukmini pasti dituruti. Rasa sayang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kuta Tanggehan memanjakan Gilang Rukmini. Putri raja itu pasti akan marah-marah
jika keinginannya tidak dipenuhi. Bahkan Gilang Rukmini tidak segan berbicara kasar. Namun, baik Raja dan Ratu Kuta Tanggehan maupun rakyatnya tetap menyayangi Gilang Rukmini. Menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Rukmini meminta hadiah kepada ayahnya. Ayahanda, untuk ulang tahunku nanti, aku meminta hadiah yang istimewa. Apa hadiah yang kau minta, wahai putriku? Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian. Permintaanmu kali ini sangat berlebihan. Janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan. Benar putriku, bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan bajumu pun hampir semuanya dihiasi dengan berlian. Lebih baik perhiasan yang ada kita gunakan untuk kepentingan rakyat Kuta Tanggehan. Mengetahui permintaannya ditolak, Gilang Rukmini sangat marah. Dia mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah ayah ibunya. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putrinya. Beliau kemudian menemui Kamasan istana. Kamasan adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku. Baik Yang Mulia, titah paduka siap hamba laksanakan. Hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini tiba. Rakyat Kuta Tanggehan bersama Raja dan Ratu berkumpul di balairung istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini datang ke balairung istana. Pakaian yang dikenakan sangat gemerlap dengan perhiasan intan berlian. Setelah Putri Gilang Rukmini datang, Raja Suwartalaya segera menyambutnya. Putriku, akhirnya kamu tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu. Seluruh rakyat Kuta Tanggehan juga sangat menyayangimu. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kuta Tanggehan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untukmu. Nah, pakailah kalung ini. Kalung emas ini jelek sekali. Aku tidak sudi memakainya. Setelah berkata-kata kasar tersebut, Gilang Rukmini membanting kalung emas itu ke lantai balairung istana. Kalung emas berlian itu pun hancur berantakan di lantai. Seluruh balairung istana seketika menjadi hening. Ratu Purbamana yang sangat tidak menduga kelakuan putrinya sangat sedih dan langsung menangis. Bukan hanya Ratu Purbamana yang menangis. Seluruh rakyat Kuta Tanggehan ikut menangis sedih melihat kelakuan sang putri. Tangisan tiada henti rakyat Kuta Tanggehan itu pun membuat istana banjir oleh air mata. Istana Kuta Tanggehan pun pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Bukan hanya istana, tangisan rakyat Kuta Tanggehan juga menenggelamkan seluruh kerajaan. Seluruh kerajaan Kuta Tanggehan yang tenggelam oleh banjir air mata itu menjadi sebuah telaga. Telaga tersebut sangat indah dan berwarna-warni, terutama jika hari sedang cerah. Warna indah itu dipercaya berasal dari perhiasan Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sejak itulah, telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyaksikan cerita asal mula Telaga Warna, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan dari hasil anak-anak tadi
melihat cerita asal mula Telaga Warna. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Yang kedua, di mana raja melakukan pertapaan? Yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Yang kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Baiklah anak-anak, silahkan kalian jawab. Dan setelah selesai, maka silahkan anak-anak untuk menyaksikan cerita berikutnya yang berjudul Cerita Rakyat Si Pitung. Selamat menyaksikan. Legenda Si Pitung. Jakarta saat ini menjadi pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta masuk ke dalam wilayah administrasi khusus yang bernama Daerah Khusus Ibu Kota. Kota yang juga dikenal sebagai nama Betawi ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Dahulu, Jakarta bernama Sunda Kelapa. Kota ini menjadi tempat pertama kali datangnya Belanda di Nusantara, sehingga membuat Jakarta memiliki banyak cerita sejarah yang berkaitan dengan perjuangan melawan penjajah. Salah satu cerita sejarah yang melegenda dari Jakarta adalah Si Pitung. Si Pitung adalah salah satu pahlawan yang berani melawan penjajahan Belanda. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut. Si Pitung lahir di kampung Rawabelong. Ayah Si Pitung bernama Abah Piun dan ibunya bernama Nyak Pinah. Ketika Si Pitung lahir, Jakarta masih bernama Batavia dan sudah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Pitung tumbuh menjadi anak yang setiap hari menyaksikan kekejaman penjajahan Belanda terhadap masyarakat Batavia. Ketika sudah tumbuh remaja, ayahnya berharap Si Pitung menjadi anak yang berbudi baik. Karena itu ayahnya mengirim Si Pitung belajar di pondok pesantren Haji Naipin di Kemayoran. Selama di pondok pesantren, sehari-hari Si Pitung belajar mengaji. Haji Naipin dengan sabar mengajari Si Pitung mengaji. Si Pitung termasuk anak yang cerdas, sehingga cepat menguasai pelajaran yang diberikan oleh Haji Naipin. Selain mengaji, Si Pitung juga belajar silat. Selain pintar mengaji, Si Pitung ternyata juga mumpuni dalam pencaksilat, sehingga Haji Naipin sangat menyayanginya. Setelah beberapa tahun menjadi santri Haji Naipin, Si Pitung pun pulang ke kampung halamannya. Abah Haji, terima kasih selama ini sudah bersedia mendidik Aye di pesantren ini. Sekarang Aye mohon pamit untuk kembali ke kampung halaman. Pitung, sudah menjadi kewajiban Aye membagi ilmu pada siapa saja yang mau belajar. Nah, sekarang pulanglah kamu ke kampung halaman. Amalkan ilmu yang kamu dapatkan di sini untuk kepentingan masyarakat di sekitarmu. Dan jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Salam Aye untuk orang tuamu ya. Sesampainya di rumah, Si Pitung disambut dengan makanan yang sangat enak. Maklum saja, selama menjadi santri, Si Pitung tidak pernah memakan makanan yang enak. Kehidupan di pesantren memang selalu sederhana dan banyak prihatin agar para santri memiliki kepribadian yang kuat. Selama di rumah, Si Pitung rajin membantu babehnya. Setiap hari, Si Pitung mengembalakan kambing ke daerah yang banyak rumputnya. Sedangkan ayah Si Pitung setiap harinya berjualan buah-buahan di pasar Tanah Abang. Suatu hari, Si Pitung disuruh babehnya menjual kambing ke pasar Tanah Abang. Pitung, badan babe agak kurang enak. Lo jual 2 ekor kambing ke pasar Tanah Abang sono ya. Beres, Beh. Tapi ingat, lo jual harganya jangan terlalu murah ya. Tentu saja, Beh. Setelah menjual 2 ekor kambingnya di pasar Tanah Abang, Si Pitung segera pulang dan memasukkan uangnya di kantong celana. Namun dalam perjalanan pulang, Si Pitung dicegat oleh 3 orang preman. Hei, siapa namanya lo? Nama Aye Pitung, Bang. Rumah lu di mana? Di Rawabelong, Bang. Ya udah,
pulang sono. Tanpa disadari si Pitung, uangnya hasil menjual 2 ekor kambing telah diambil oleh salah satu komplotan preman tersebut. Sesampainya di rumah, babeh si Pitung sudah menunggu. Assalamualaikum.